Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Otobi. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengemudi mobil di jalan raya. Yuk, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Pertama, kita nyalakan dulu mobilnya. Nah, ini mobil sudah menyala ya. Kemudian kalau udah menyala begini, AC-nya dinyalakan biar tidak panas. Jangan lupa sabuk pengamannya wajib dipasang. Oke, nah kita mulai jalan. Pertama, karena ini mobil matic, untuk menjalankan mobil, injak rem, pindahkan tuas ke D. Pindahkan tuas ke D, kemudian lepaskan rem tangan. Setelah itu lepaskan rem kaki secara perlahan dan mobil akan berjalan dengan sendiri. Nah, ini mobil bergerak dengan sendirinya ya, tapi pelan ya. Untuk menambah kecepatan bisa ditambahkan gasnya sedikit demi sedikit. Nah, ini tambahkan gasnya, kita pindah ke lajur tengah, nyalakan sen, arahkan setirnya. Kalau udah lurus, matikan sennya. Ini kita akan berjalan di jalan yang lumayan padat karena karena waktu sudah sore. Kebetulan ini adalah jam pulang kerja, jam pulang kantor. Jalanannya cukup padat, teman-teman. Nah, kalau jalan yang datar begini, tuas transmisi cukup di D saja. Di D saja sudah cukup. Jadi pada saat awal tadi, tuas transmisi langsung saja ke D. Tidak usah ke L dulu, lanjut kedua, lanjut ketiga tuh, tidak usah, langsung aja ke D. Ada lampu merah. Kita di depan akan belok kiri. Kita ambil lajur yang kiri. Pasang lampu sen, nyalakan lampu sen, kemudian putar setir, arahkan setir ke kiri perlahan. Nah, luruskan dengan mobil yang ada di depannya. Nah, nanti kita ikuti aja mobil yang ada di depan. Kalau misalnya kita mau belok ke kiri, jangan ambil lajur yang paling kanan, nanti susah. Nanti untuk pindah ke kiri ini susah karena jalanannya cukup ramai, cukup padat. Mending gini aja, di kiri aja udah. Di jalan yang padat seperti ini kita harus hati-hati, harus ekstra waspada karena jalanan ini kebetulan jalan pelabuhan sehingga didominasi oleh truk-truk besar, truk-truk kontainer seperti yang ada di depan kita. Nah, kita harus ekstra waspada ya. Kenapa? Karena truk-truk besar seperti itu blind spotnya cukup tinggi. Blind spot itu adalah area yang tidak kelihatan oleh supir, seperti di belakang, di samping dekat kepala truk. Nah, itu biasanya supir tidak bisa melihat dengan jelas. Banyak angkot. Yang nyebrang silahkan Bu, nyebrang dulu. Ya, kita kasih kesempatan ibunya buat nyebrang dulu. Depan ada belokan, kita pasang lampu sen, nyalakan lampu sen. Nah, ini motor ini kadang-kadang suka motong-motong jalan ya. Kita harus hati-hati dan ekstra waspada. Pelan-pelan aja, yang penting selamat.
kiri, putar setir seperlunya secara perlahan. Memutar setir itu harus perlahan ya, jangan dibanting shot gitu, karena kalau dibanting nanti mobilnya bisa oleng teman-teman. Pelan-pelan saja begini, set gitu. Kecuali ada saat-saat tertentu yang memang harus memutar setir secara cepat. Contohnya kayak misalnya di belokan yang tajam atau jalannya sempit, kemudian belok tajam, memang gitu perlu memutar setir secara cepat. Kita ambil kanan. Banyak sekali truk-truk kontainer. Kalau untuk pemula yang masih belajar, disarankan jangan masuk ke jalan seperti ini dulu. Lampu merah, ada Pak Polisi di depan. Oh ya, pada saat lampu merah seperti ini, tuas transmisi bisa dipindahkan ke N, artinya netral. Nah, supaya apa? Supaya kaki tidak pegal ya, kaki bisa istirahat. Dan jangan lupa handbrake-nya diaktifkan. Jadi pada saat lampu merah begini, pindahkan tuas ke N, kemudian aktifkan handbrake atau rem tangan supaya kaki bisa istirahat. Lampu merahnya cukup lama. Siap maju. Nah, kita jalan lagi. Nah, jadi saat memutar setir, seberapa banyak putarannya atau berapa kali memutar setirnya itu tergantung kondisi jalan. Kalau belokannya sedikit, ya kita setirnya juga menyesuaikan sedikit. Nih teman-teman. Nah, saat posisi seperti ini biasanya nggak kelihatan nih, sama posisi kita itu nggak kelihatan sama supir truk yang ada di sebelah kanan kita itu. Makanya kalau sebaiknya hindari berdekatan dengan truk. Kalau mau mendahului sekalian. Atau misalnya kalau mau di belakangnya, ya di belakangnya sekalian. Jauh di belakangnya maksudnya. Nah, gini. Jalan pelabuhan, sehingga banyak sekali truk-truk kontainer yang lalu lalang melewati jalan ini. Ini mau belok kiri nih, kita kasih klakson. Kita akan pindah ke lajur kanan, nyalakan lampu sen, lihat spion kanan, kemudian maju pelan-pelan. Ini kenapa nih? Oh, mogok atau patah as ya, patah as. Nah, kita akan ke lajur kanan ya. Nah, pasang lampu sen, kemudian setirnya pelan-pelan arahkan ke kanan.
depan ini ada putaran ya, makanya macet begini. Di depan ada truk yang memutar dari arah sana, mau masuk pelabuhan. Kita pindah ke kiri aja. Wis, ada truk. Truknya kalau jalan rame begini, mata kita harus lincah ya. Mata kita harus lincah. Lihat spion kanan, spion kiri, pandangan ke depan. Apalagi banyak motor-motor yang seringkali mereka tidak disiplin. Gede-gede ya, ngeri ya. Mobilnya serem. Di jalan seperti ini kita butuh ketenangan, konsentrasi tinggi, fokus, dan sabar. Perhatikan setiap gerak-gerik atau perilaku pengendara motor. No, lihat. Mereka itu berani-berani ya. Kita nggak dikasih kesempatan ini. Bang, gantian dong bang. Yuk kita maju. Sabar pak, sabar pak. Oh, sampai kosong jalanan. Ini tuas transmisi ada di D ya. Tidak saya pindah-pindahkan karena transmisi 3, 2 atau L itu hanya digunakan saat diperlukan. Kalau tidak perlu ya udah di D aja. Ada pertigaan lagi, ada perempatan. Ini saya pindahkan ke N karena sepertinya berhentinya cukup lama. Sudah mulai jalan lagi, kita pindah ke D, pindah lagi ke D. Jadi paling perpindahan tuas transmisinya paling ke N, ke D, ke N, ke D gitu. Kalau berhenti macet, lama macetnya, pindahkan ke N. Netral, biar apa? Biar kaki bisa istirahat, tidak pegal, nginjek rem. Nah kalau di D boleh nggak? Ya boleh aja, cuman kan
pertama, kaki pasti pegel nginjak rem terus. Yang kedua, dikhawatirkan kita tanpa sadar remnya keangkat dan mobil nyelonong, kan bisa berabe urusannya. Ya biar aman, lebih baik ke N aja. Nah ini posisi masih di D, tinggal memainkan remnya. Rem, angkat dikit kalau jalan, berhenti, rem lagi, rem. Kalau lama pegel, pindahkan ke N. Gitu sih, mudah. Belajar mobil matic itu cukup mudah karena lebih simple, lebih sederhana. Nah ini jalan nih, kita injak rem, pindah ke D, lepas rem tangan, lepas rem kaki, mobil jalan. Jalan-jalan ya. Nah mulai jalan kita pindah lagi ke D, lepas rem tangan. Duh, motor wow, motornya luar biasa. Udah, biarin ya, berikan jalan buat para pemotor biar bisa nyelip-nyelip. Nah jalan lagi, kita pindah ke D, lepas rem tangan, lepas rem kaki. Mobilnya gede-gede mas bro. Wow, macet. Harus ekstra hati-hati ya teman-teman kalau jalan seperti ini. Pandangan kita harus lincah, kiri kanan, depan belakang harus perhatikan. Kiri aja deh. Ya ampun, sepertinya ini belok, pantesan. Wow, ada kontainer. Ngeri. Kita ambil lajur yang ini aja. Udah. Belok nih. Harus sabar teman-teman ya. Udah sore ya, kita nyalakan lampu DRL. Begini aja sih teman-teman, kalau mobil matic itu lebih sederhana pengoperasiannya, karena tinggal gas rem aja, sama kendalikan setir paling, sama ngepasin bodi sebelah kanan sebelah kiri.
Itu aja sih, kendaliin setir, mengukur atau ngepasin bodi sebelah kanan, sebelah kiri, sama injak gas rem. Udah, silakan Pak. Ada angkot di depan. Di depan kita akan belok kiri. Kita akan belok kiri. Nyalakan lampu sen. Nyalakan lampu sen. Emang kalau sore gini macet sih. Orang pada pulang kerja. Saat akan belok kiri, kita perhatikan spion kiri. Lihat, banyak motor di sebelah kiri itu. Nah, nanti kita pelan-pelan belokkan ke kiri. Untuk apa? Untuk menutup ruang para pemotor ini. Oh, motornya bikin wow. Ya, pelan-pelan masuk kiri. Nah, tuh motor tuh. Ya, wow. Ini harus pelan-pelan ini. Udah lolos nih dari kerutan. Di depan ada belokan lagi. Nah, kita akan menyalip atau mendahului angkot. Oh, nggak jadi. Angkotnya jalan ternyata. Angkotnya jalan ternyata. Nyalakan lampu sen, putar setir ke kanan perlahan. Ya, putarannya disesuaikan dengan belokan ya. Oh, itu motor. Duh. Kalau memutar setirnya dibanting itu bisa kena motor tadi. Makanya kalau memutar setir itu pelan-pelan aja, disesuaikan dengan. Waduh, ada angkot, berhenti dulu sebentar untuk biar lewat dulu. Iya. Ais angkotnya. Jalannya sempit. Wow, motor nyalip. Wow. Ini harus ekstra waspada. Perhatikan gerak-gerik para pengendara motor. Oke, sebentar. Ada angkot, kita ke kiri. Pasang lampu sen kiri. Nah, ada motor berhenti. Nah, kita nggak bisa lewat, motornya jalan. Nah, kalau belokan patah begini, nah putaran setirnya juga harus cepet nih kalau patah begini. Oke. Ada gundukan. Oke teman-teman,
Untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Intinya sih kalau di jalan raya kita memang harus siap mental, harus fokus, konsentrasi, perhatikan spion kiri kanan belakang, perhatikan pengendara motor, gerak-geriknya, pergerakannya, perhatikan juga kendaraan lain, pejalan kaki. Kita harus lincah kita pandangannya, dan kita harus mengambil keputusan secara tepat. Gitu sih kesimpulannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan banyak manfaat. Iya. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Otobi.